Sekarang komentarnya Imam Sanusi. Qultu wanzur azima ghabawatihim fima takhayyaluhu min hikmati kauni Isa alaihi salam ittahada bihi lahutu hatta kana ilahan indahum. Lihatlah olehmu bagaimana kesesatan Nasrani itu di dalam apa yang mereka khayalkan, yaitu hikmah Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi salam bersatu dengan lahut sampai dia itu menjadi ilah, kata Nasrani. Tsumma suliba ba'da dzalika ala za'mihim. Kemudian atas sangkaan mereka Nabi Isa itu disalib. Qalu ab'adahumullahu ta'ala wa akhla minhumul ardo. Berkata mereka, semoga Allah menjauhkan mereka dan mengosongkan bumi dari mereka. Wa hikmatu dzalik, hikmah dari pensaliban Nabi Isa itu adalah anna Adama abal basyari alaihi salam lamma akala minasyajarati wa asa amra rabbih istahaqqal uqubata min rabbih. Bahwa Nabi Adam, yaitu bapaknya manusia, ala nabiyina wa alaihi salam, tatkala beliau itu memakan pohon dan bermaksiat kepada perintah Allah, maka Nabi Adam itu berhak mendapatkan siksaan dari Allah. Lakin uqubatul maula ala ma huwa alaihi min azimil jalali liman laisa naziran lahu fihi naqsun bih. Akan tetapi jika Allah menyiksa Nabi Adam, itu tidak layak bagi Allah, akan mengakibatkan kekurangan bagi Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam manusia, Allah ilah. Jadi kalau ditinju mah enggak sekelas. Ya, ini heavyweight, ini featherweight. Kelas bulu. Chris John lawan Mike Tyson. Atau enggak seimbang. Ya, nanti dicela habis-habisan sama orang. Kenapa Tuhan itu sampai menyiksa Nabi Adam, menyiksa manusia? Manusia itu makhluk, Allah itu khalik. Qalu falamma tahadatil kalimatu bi Isa alaihi salam wa raja'a bisababiha ilahan takarrama bi nafsihi wa badalaha lil uqubati niyabatan an abihi Adam alaihi salam. Kemudian Nasrani berkata, maka tatkala kalimah itu kalam itu ya bersatu dengan Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi salam, dan karena kalam ini bersatu dengan Nabi Isa, maka Nabi Isa jadi ilah, jadi Tuhan, maka Allah memuliakan dirinya sendiri dengan cara menggantikan Nabi Adam dengan Nabi Isa untuk disiksa sebagai ganti dari penyiksaan kepada Nabi Adam. Tuh, jadi sekarang mah satu kelas. Mike Tyson lawan George Foreman. Cuman dirinya sendiri. Udah gak mau disebut ilah banyak mah. Walam yakun fi iqa'iha bihi naqsun fil ilahi limusyakalatihilah. Dan di dalam penyiksaan Nabi Isa dengan sebagai ganti dari Nabi Adam, itu tidak ada kekurangan bagi keilahan. Kenapa? Karena satu kelas. Jadi ilah menyiksa ilah. Kalau ilah itu menyiksa manusia, maka ilah itu tidak maha baik. Nah, supaya jadi maha baik dan tidak zalim, maka ilah itu sendiri menyiksa ilah itu sendiri. Idh huwa ilahun mithluh. Karena Nabi Isa itu ilah juga seperti Tuhan Bapa. Qalu fahadha huwa hikmatu qatlihi wa sulbihi. Berkata para Nasrani itu, ini adalah hikmah dari pembunuhan Nabi Isa dan hikmah dari disalibnya Nabi Isa. Nah itu siapa? Si Nasrani. Makanya dosa kita itu ditebus oleh Nabi Isa. Ya, jadi nggak mungkin Tuhan itu menyiksa manusia. Untuk apa? Itu tidak sekelas itu. Ya, kekejaman dari Tuhan. Nah itu kata siapa? Buat kita mah ya kitanya punya Allah, yang mau digimana-gimana ini terserah Allah kalau kita mah begitu.
Faqila lahum hadzal qatlu was-salbu alladzi za'amtum wuqu'ahu bih. Hal infarada bihin nasut dunal lahut aw nalahuma ma'an. Maka ini kan teologi mereka begitu, hikmah dari pensaliban Nabi Isa. Sekarang bagaimana kita merodnya, membantahnya? Kita berkata atau dikatakan kepada mereka, ini adalah pembunuhan dan pensaliban yang mana kalian itu sudah menyangka bahwa itu terjadi. Jadi kita musalamah, oke lah itu terjadi karena menurut kalian itu terjadi. Kalau kita makan itu tidak terjadi. Apakah hal infaroda bihin nasut dunal lahut? Apakah Nabi Isa itu hanya nasut saja bukan lahut, atau nasutnya ada, lahutnya ada? Paham gak nih? Nah, nasut itu kan badannya Nabi Isa. Lahut itu sifat ilah yang ada di Nabi Isa itu. Pertanyaannya, apakah penyiksaan itu terjadi saat Nabi Isa hanya lahutnya saja, hanya nasutnya saja, atau bersamaan pada diri Nabi Isa itu ada lahut, ada nasut? Paham? Jadi penyiksaan itu, pensaliban itu, apakah terjadi kepada nasutnya saja, kepada badannya Nabi Isa saja, atau kepada badan dan sifatnya? Fa in qultum in farada bihi nasut Isa faqat in taqaddu alaikum ma qultumuh. Apabila kalian berkata bahwa penyiksaan itu hanya terjadi bagi nasut Isa saja, kepada badannya doang, tidak terjadi kepada keilahannya, maka kamu sudah tanakud dengan, sudah kontradiksi dengan pikiranmu sendiri. Berarti yang disiksa manusia, bukan Tuhan. Ya, karena mereka kan mengatakan, bentar, ini kalau Tuhan gak bakalan mati ya. Ini kok mati. Ya, ada Tuhan kok mati. Oh, ini pasti waktu disiksa, keilahannya itu, keilahiannya Isa itu sedang diangkat dulu. Ya kalau diangkat dulu berarti yang disiksa manusia. Ya udah turun lagi jadi featherweight lagi, jadi si Chris John lagi nanti. Ya udah nggak jadi Mike Tyson lagi. Ya jadi Chris John. Berarti bertentangan kan? Berarti yang disiksa manusia. Nah, in taqaddu alaikum ma qultumu inna iqa'al ilah al-uqubata biman laisa naziron lahu naqsun bih. Bahwa menyiksanya ilah kepada yang tidak setara dengannya itu menjadikan ilah itu kurang. Wala syakka annan nasuta wa huwa jasadu Isa alaihi salam laisa bi ilahin qat'an. Dan jelas bahwa yang namanya badannya Nabi Isa itu bukan ilah sama sekali. Badannya itu jelas itu kata mereka juga bukan. Makanya kalau ditanya tua mana Nabi Isa dengan Siti Maryam, pasti jawabannya itu Nabi Isa. Dilihat dari segi Nabi Isa sebagai badan, dan badannya bukan Tuhan. Tapi dilihat dari segi Nabi Isa sebagai roh, Nabi Isa itu lebih tua daripada Siti Maryam. Kenapa? Karena ruhnya Nabi Isa inilah kalimatullah kan ini, ya, yang menciptakan alam. Begitu itu kata mereka. Jadi waktu disiksa ini, oh berarti keilahiannya sedang tidak ada. Tuh udah sama kalau gitu mah Tuhan menyiksa manusia, bukan Tuhan menyiksa Tuhan. Wa aidon fa kaifa yanfaridun nasutu bidzalikal qatli was-salbi ma'al qawli bimtizajihi ma'al lahut. Kemudian kalau dikejar lagi, gimana bisa lepas itu lahut dari nasut, keilahian dari kebadanan, sedangkan kamu itu berkata bahwa itu bercampur. Kalau bercampur ya atas za'mikum begitu, itu tidak akan bisa lepas. Wa in qultum innal qatla was-salba nalal majmu'a minal lahuti wan nasut lazima annal ilaha yulhiquhul mautu wal alamu wa ghairu dzalika mimma yalhaqul makhluqa. Apabila mereka itu berkata bahwa yang disiksa itu keduanya, yaitu kemanusiaannya Nabi Isa dan ketuhanannya Nabi Isa itu disiksa keduanya secara bersamaan, maka akan lazim atas perkataan mereka bahwa yang namanya Tuhan kena oleh mati. Berarti Tuhan kena mati sebagaimana makhluk terkena mati. Dan itu akan melazimkan hadisnya Tuhan karena menjadi tidak ada. Kalau menjadi tidak ada berarti kontingent, berarti mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Wahwa muhalun qat'an, sedangkan itu mustahil secara qat'i. Wa aidan fadzalika yuaddi ila aidamil ilahi alladhi huwa murakkabun indakum minal aqani mitsalasah. Nah, nanti kalau dikejar lagi, yang mana ilah itu kan trinitas tuh. Ya, bukan treble.
Kalau treble ya, treble, quintuple, sextuple itu. Nah, karena ilah ini 3, maka otomatis ilahnya jadi tidak ada. Ya, kenapa demikian? Alladzi murakkabuna indakum minal aqwami tsalatsa idzil murakkabu yan'adimu bin idami juz'ih, karena yang namanya murakkab itu menjadi hilang karena hilang bagiannya. Rokok itu tersusun dari kertas filter dan tembakau, ya rokok putih itu. Kalau misalkan tembakaunya hilang, udah nggak jadi rokok. Kertasnya nggak ada, nggak jadi rokok. Kalau filter jadi syarat, filternya nggak ada, nggak jadi rokok. Begitu, ya. Juz'iyahnya nggak ada, berarti secara keseluruhan dia tidak ada. Karena itu adalah tasmiyah bagi kulli. Kalau tasmiyah bagi kulli, maka tatkala juz'iynya tidak ada, kullinya jadi tidak ada. Berarti tatkala ilah ini 3, yang satunya itu pindah ke badannya Nabi Isa, ilahnya jadi nggak ada tuh kalau kayak gitu mah. Atau jadi 3 ilah. Ya, berarti kalau gitu ilah kamu 3 bukan 1. Nggak mau mereka itu. Ya nggak mau. Jadi pengen jadi itu bilang 1 tapi 3, 3 tapi 1. Itu akan melazimkan bahwa ilah itu terkena mana tadi? Ya. Wa qadin ada majuzul ilahi alladzi halla bi Isa liqatlihi ma'ahu, dan bagian ilah yang masuk ke dalam Nabi Isa untuk disiksa itu sudah hilang. Berarti ilah secara hakikinya sudah hilang. Faqadin ada ma'idhan al-ilah, maka jika demikian ilahnya sudah hilang. Falam yabqa ba'da dzalika ilahun, maka setelah itu sudah tidak ada ilah sama sekali. Jadi hilang, nggak ada ilah. Berarti makanya kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu, pada hakikatnya semua orang yang tidak bertauhid ateis semua. Karena pada hakikatnya yang mereka percaya itu tidak ada sama sekali. Kan. Wa aidan fa'alal amru ala hadzal fardi wa huwa annal uqubata bil qatli was salbi nalatillahu tawan nasuta ila annal ilaha intaqama bi nafsihi min nafsihi wa aqabaha fi maksiatin sadarat min 'abdih. Dan apabila kita teruskan perbincangan yang tadi bahwa yang disiksa itu lahut dan nasut tuh, can beres kena ya. Ya bisa sih. Ya, kalau yang disiksanya itu lahut dan nasut, berarti Tuhan itu menyiksa dirinya sendiri karena maksiat yang timbul dari hambanya. Jadi hambanya yang bermaksiat, lah kok dia yang menyiksa? Kamu itu salah, plok. Ayo Mike Tyson nih. Ya, Mike Tyson nyuruh sama Chris John. Chris, apa? Bawain itu sepatu saya. Kata si Chris, nggak mau. Kamu itu dasar tolol, cepat. Mukul sendiri itu siapa? Mike Tyson itu. Apaan itu? Ya, mengkau diri sendiri, yang salahnya orang, dia yang memukulnya. Jadi si Chris John sebel sama Mike Tyson ya. Sebel aing ke si eta, ngajak. Supaya dia tuh terus mukulin dirinya sendiri gitu tuh, ya. Ya orang Kristen mah tahu aturan gak dilaksanain aturannya itu. Ya mereka itu yang bilang yang minum khamr itu haram, yang mereka minum gitu terang-terangan begitu. Ya, dan lain sebagainya. Si orang-orang siapa? Nasrani itu kayaknya sebel sama Tuhannya itu. Biar Tuhannya aja yang disiksa lah. Aduh, fanzur hadal hausa wa hadat tala'uba wal hadiyan alladzi ubtuliya bihi haula'il qaum wala haula wala quwwata illa billah. Maka lihatlah ketertipuan ini dan permainan ini dan ketertipuan yang mana orang-orang itu, kaum itu diuji coba dengannya. Tuh orang mah alhamdulillah kalau kita itu ujian cuman sebatas duit, ujian cuman sebatas sakit, itu alhamdulillah. Ya, enggak diuji keimanan. Kalau yang sok kasihan orang-orang Nasrani mah diujinya di situ, mereka mah enggak bisa keluar ya. Ya, duitnya mah mungkin banyak. Duitnya mah banyak. Badannya sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi isi pikirannya, keimanannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, naudzubillahi min dzalik wala haula wala quwata illa billah.